Arahato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Yatapi uparasimha kaira malakunabahu ewang jatena macena katakan kusalang bagum. Seperti kumpulan bunga-bunga dapat dirangkai menjadi banyak karangan bunga, demikian pula dalam satu kelahiran manusia banyak sekali kebajikan yang mampu dikumpulkannya. Ibu Sangga yang bermuliakan, para Tasilani, para Romo, Ramani, Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang berbahagia, selamat siang. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini kita memiliki satu kesempatan yang baik, yang mana di hari ini kita bersama di dalam rangkaian kebajikan Sanggadana di masa Katina, yang mana di kesempatan siang hari ini berada di Cetia Satadhamma. Sanggadana di masa Katina merupakan bentuk dukungan umat Buddha kepada Sangha. Setelah para biku menjalankan masa wasa selama 3 bulan, 1 bulan kemudian disebut sebagai bulan Katina. Dan selama 1 bulan itulah para umat Buddha mendukung apa yang menjadi kebutuhan para biku Sangha. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, Sangha yang kita kenal adalah sebutan perkumpulan para biku yang berjumlah lebih dari 4. Ini disebut sebagai Sangha. Dana artinya apa yang kita berikan. Sanggadana artinya apa yang kita berikan kepada komunitas Sangha. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, yang namanya dana dalam bahasa Pali disebut di sana dana, dari akar kata da. Da itu artinya memberi. Ketika Anda punya niat untuk memberi, sebutannya juga dana. Jadi muncul niat kehendak untuk memberi, itu disebut sebagai dana. Barang yang kita berikan untuk dipersembahkan itu pun juga disebut sebagai dana. Makanya ketika kita berdana, di dalamnya itu ada 2 hal. 1, ada niat untuk memberi, dan ada barang yang diberikan. Itulah yang disebut dengan berdana. Jadi berdana itu tidak hanya sekedar perpindahan materi,
tetapi diawali dari kehendak, niat untuk memberi itu disebut sebagai badannya. Barang yang diberikan juga disebut sebagai dana. Tapi kalau di masyarakat niat saja, ya dalam bahasa Pali memang sudah disebut dana. Tapi kalau hanya niat saja, ya ibaratnya ada geruduk, ada petir, ada halilintar, tetapi tidak turun hujan. Hanya niat saja. Apakah tidak karma baik Bante kalau kita punya niat untuk memberi? Sudah karma baik. Sebetulnya kita juga seringkali melakukan, dan mungkin juga orang juga punya niat yang baik pada kita. Contohnya, nanti kalau ketemu Bante, nanti akan saya kasih sesuatu. Pas ketemu, nggak ngasih. Nanti kalau saya ketemu Bante, nanti akan saya kasih ke Bante barangnya. Giliran sudah deket, nggak kasih. Bisa jadi dulu karmanya Bante juga begitu. Dulu ada niat untuk memberi, hanya berhenti pada niat. Tak jarang dari kita juga begitu kan. Termasuk kita sudah siap kan, giliran mau dikasih, Anda nanti aja. Termasuk orang yang akan memberi kepada kita kurang lebih juga sama. Kenapa bisa demikian? Itu pun juga buah dari apa yang sebelumnya kita juga sudah lakukan. Orang memberi berhenti pada niat. Setelah ngomong, setelah kejadian baru ngomong, tadi itu sebetulnya saya mau traktir loh. Tadi sebetulnya udah mau saya traktir loh. Tapi setelah saya perhatikan kalian udah pada bawa uang, tidak jadilah. Niat untuk memberi itu sudah ada. Nah, kadang-kadang kita juga akan memetik hal yang sama. Maka supaya menjadi lengkap, itulah kita perlu berlatih. Selain kita mengupayakan ada niat, maka di situ ada sesuatu yang perlu kita wujudkan. Karena di dalam karma itu kan ada yang disebut dengan manokama. Di mana ada kama, maka di situ akan ada wipaka. Wipaka itu ada setelah ada kama. Kama itu adalah cetana. Ada niat, maka akan ada tindakan. Di mana ada tindakan akan ada buah. Buah yang tidak kelihatan adalah buah pikir. Jadi apa yang Anda pikirkan, siapa bisa baca? Nah, makanya beberapa orang kalau hanya berhenti pada niat baik, ya orang hanya berhenti pada niat baik. Makanya supaya hal baik itu bisa terwujud, itulah kita perlu mewujudkan apa yang dikehendaki supaya menjadi kenyataan. Nah, Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, bagaimana seseorang bisa menjalankan itu semua? Inilah butuh yaitu pemahaman, butuh yaitu keyakinan. Ini tidak jauh-jauh dari tema yang semalam. Bagaimana peran dari keyakinan? Tanpa adanya keyakinan, seseorang tidak mungkin melakukan. Karena untuk merubah cara berpikir seseorang itu butuh waktu cuma 1 hari. Jadi kalau mendengar Anda bisa berubah berpikirnya. Jadi kalau Anda mampu mendengar hari ini, kira-kira perubahannya kapan? Berdana itu baik, berdana itu mulia. Kalau mendengarkan sekarang, perubahannya kapan? Kalau mendengarkan sekarang, kira-kira perubahannya kapan? Sekarang. Jadi kalau Anda mendengar sekarang, maka perubahannya juga sekarang. Makanya disinilah peran dari kita perlu mendengarkan Dhamma supaya apa? Keyakinan itu muncul. Di dalam Anguttara Nikaya kelompok 3 disebutkan di sana, di dunia ini ada 3 jenis manusia. Jadi di dunia ini ada 3 jenis manusia. Ini adalah berbicara tentang kondisi batin.
Karena Sang Buddha tidak melihat seseorang hanya dari fisik, tetapi Sang Buddha menjelaskan tentang jenis manusia ini berdasarkan kualitas batin. Disebutkan di dalam Anguttara Nikaya kelompok 3 poin 29 yang berjudul Anda Sutta. Disebutkan di sana di dunia ini ada 3 jenis manusia. Yang pertama adalah manusia yang tidak melihat, namanya Anda. A-N-D-H-A, Anda. Diterjemahkan sebagai manusia yang buta. Ada dalam bahasa Pali namanya Andawana. Andawana itu hutan itu lebat sekali, orang masuk tidak bisa melihat apa-apa. Hutan buta. Anda. Jadi jenis yang pertama ada manusia yang tidak bisa melihat. Yang kedua adalah Eka Caku, manusia yang bermata cuma satu. Artinya apa? Punya kemampuan melihat hanya satu sisi saja. Dan yang ketiga adalah Dwi Caku, manusia yang kedua-duanya baik mata kanan maupun mata kiri sama-sama bisa melihat. Nah, jenis yang pertama disebutkan di sana. Ada orang yang namanya orang tidak mampu melihat. Artinya apa? Di sini kalau orang itu gelap, namanya tidak bisa melihat kan apa-apa jadi gelap. Namanya juga tidak bisa melihat. Ya, meskipun kita tidak buta, tapi cobalah kalau kita pejamkan mata, bisa melihat apa? Pejamkan mata siang-siang bisa melihat apa? Tidak bisa melihat apa. Kalau ibu bapak bermain peran, role play, bermain peran, buta-butaan, bukan buta beneran, buta-butaan. Jadi matanya ditutup, kira-kira di rumah bisa menghasilkan apa? Bisa bikin kopi? Bisa bikin teh? Bisa memasak? Bisa mencuci? Intinya tidak bisa apa-apa. Demikianlah orang jenis yang pertama, dia tidak bisa menghasilkan apapun. Baik kesuksesan duniawi, dia tidak mampu meraihnya. Termasuk perolehan secara kebajikan dan juga kebijaksanaan. Kenapa bisa demikian? Karena tidak bisa melihat. Nah, sewaktu-waktu kalau kita tidak mendengarkan dhamma, tidak ada orang yang menuntun kita, tidak ada orang yang membantu kita, maka kita pun juga bisa menjadi jenis yang pertama. Makanya di dalam masyarakat itu kadang-kadang kita butuh motivator. Jangan salah ya memilih ya. Motivator. Jangan sampai salah memilih jadi provokator. Provokator itu ada di dunia ini, ada. Ya teman yang sifatnya penghasut, sebutannya adalah provokator. Tapi supaya mata kita terbuka, itulah kita butuh motivator. Orang yang move, menggerakkan kita. Karena untuk menuntun perolehan baik itu kesuksesan duniawi, termasuk juga kesuksesan spiritual, itu butuh yaitu motivator. Dari kata move, mendorong. Kita tidak akan bergerak kalau tidak ada yang mendorong. Keyakinan itu juga bisa menjadi pendorong, tapi munculnya keyakinan itu dari mendengarkan dhamma. Mendengarkan dhamma munculnya dari pembabar dhamma. Tidak mungkin buku parita bunyi sendiri, tidak. Buku parita tidak mungkin bunyi sendiri, tidak mungkin. Nidi Kada Sutta itu juga motivator atas silaninya. Sutta yang dibacakan jadi motivasinya. Niding nide ipureso. Jadi motivatornya. Tadi. Jadi motivatornya. Apa yang di dalamnya itu berisi motivasi. Nah, orang-orang yang tidak mendengar hal ini kira-kira bergegas tidak untuk berbuat baik?
Kira-kira bergegas nggak? Bagaimana bergegas? Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka sangat benar sekali kalau di dunia ini ada jenis manusia jenis pertama yang tidak bisa melihat. Pintu hati bisa terbuka, pintu tangan bisa terbuka kalau telinga. C, tolong ambilkan gelas yang ada di depan. Kalau telinganya tidak bisa mendengar, hatinya tidak tersentuh, kira-kira tangannya mengambil enggak? Karena untuk melakukan sesuatu butuh tangan, tangan butuh hati, dan hati bisa bergerak butuh telinga. Makanya kalau ibu-ibu sedang sakit hati meskipun dengar tidak dilakukan. Ya kan Bu? Bu, buatkan kopi, buat sendiri. Dengar, tapi hatinya tidak bergerak. Kalau hatinya tidak bergerak, kira-kira tangannya bergerak enggak? Mungkin yang digerakkan malah yang lain. Perintah terus. Jadi di dunia ini ada jenis manusia yang pertama, yaitu orang yang tidak bisa melihat. Kenapa tidak bisa melihat? Karena dia tidak punya pengetahuan. Makanya pengetahuan itu bahasa palingnya wija. Makanya orang yang tidak punya pengetahuan, awija, gelap. Kenapa gelap? Ya tidak bisa melihat. Kalau tidak bisa melihat, ya tidak bisa mengerjakan apa-apa. Malam hari ini ada PR kuliah. Ini kamu geng. Mau mengerjakan tesis, mati lampu. Laptopnya ada baterainya, tapi printer tidak akan bisa. Tertunda. Kenapa tertunda? Mati lampu. Sama juga dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada penerang, kita tidak bisa melihat. Kalau tidak bisa melihat, maka kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Ini jenis manusia yang pertama. Dia hidup, tetapi tidak punya kesempatan untuk menghasilkan apapun. Sebutannya manusia ini sebagai manusia buta. Saya tidak menyebut Anda. Ya, menyebutnya adalah tidak melihat. Ini jenis yang pertama. Nah, sebagian orang ada yang punya keberuntungan, dia menerima motivator. Maka jenis yang kedua adalah eka caku, orang yang bermata satu. Dia bisa menghasilkan. Dia sukses dalam hal perolehan boga itu materi. Jadi dia belajar motivator. Di motivator, go, ciayo, kamu pasti bisa. Gagal coba lagi, terus, akhirnya jadi ahli. Dia punya keahlian dalam hal apa? Yang disebut sebagai eka caku adalah ia berhasil dalam hal mengumpulkan kekayaan. Nah, kalau orang eka caku datang ikut kelas dhamma begini, ikut sanggadana, dia pasti timbang-timbang. Kira-kira nanti kalau saya ikut sanggadana, dagangan laris kan? Jamin kan? Karena orientasinya bukan ukurannya kebajikan dan kebijaksanaan, tetapi ukurannya adalah pendapatan. Ada income, ada pemasukan nggak? Jadi jenis yang pertama ini orientasinya adalah sukses, artinya berhasil materi. Pokoknya caranya apapun dia tidak peduli. Kenapa? Karena dia matanya cuma satu. Entah benar entah salah dia tidak peduli. Yang penting saya bisa KAK-YAYA. Gimana caranya? Emang gua pikirin. Yang penting KAK-YAYA. Kaya. Sikut sana, sikut sini, nipu sana, nipu sini, dilakukan supaya kaya. Jadi pejabat mana sini, pokoknya yang penting KAK-YAYA. Apapun dilakukan. Dia tidak tahu
tentang baik atau buruk, maka disebut sebagai eka caku. Dia hanya bisa melihat standarnya, ukurannya adalah materi. Nah, dikit-dikit materi. Bahkan ke wihara itu apa-apa ditanya, Bante, ini saya perhatikan dari kemarin itu ember kok nganggur ya. Saya lihat di depan itu ember kok nganggur, kok banyak ya Bante ember di wihara Bante. Kira-kira kalau minta satu boleh nggak? Jadi apapun itu pengennya nggak mau pulang, nggak bawa apa-apa, pokoknya ada aja dibawa. Kira-kira itu. Pokoknya hiburannya apapun, pokoknya hitungannya adalah penambahan materi. Gimana pun caranya. Dan ini jenis yang pertama. Dia hanya termotivasi, terdorong hanya kepada hal-hal yang sifatnya materi. Pokoknya ribut sama tetangga, ribut sama mertua, ribut sama saudara, urusan materi. Meskipun orang tua yang sudah berjasa, kalau pembagiannya tidak rata, tuntut tuh. Ada belum lama itu. Belum lama ada tuh. Anak nuntut orang tuanya dimasukkan ke pengadilan. Sengketa-sengketaan soal warisan. Kok bisa ya? Iya, karena dia jenisnya eka caku, matanya cuma satu. Dia tidak lihat kebaikan-kebaikan ibu itu tidak kelihatan. Yang dia lihat cuma rekening, sertifikat, deposito, dan ukuran luas tanah. Dia tidak mengingat ukuran luas kebajikan. Loh, anak itu bisa dibutakan loh. Bukan buta sih, mata sebelah. Kalau buta itu malah tidak ngambil apa-apa. Ini matanya cuma sebelah. Ribut dengan orang tuanya. Ya, kalau dalam bahasa orang tanah kuburan aja belum kering. Tanah kuburan aja belum kering sudah ribut urusan gono gini. Nah itu. Bahkan orang tuanya bilang sabar, tunggu. Ini harus cepat nih. Soalnya saya butuh usaha. Dia tidak merasakan hati. Bagaimana rasanya kehilangan. Makanya orang yang jenis demikian, dia orientasinya adalah perolehan. Dia tidak peduli apapun caranya, baik atau buruk tidak peduli. Yang penting punya. Ini orang ini disebut sebagai eka. Nah, setelah dia termotivator dhamma juga, ya, ini jadi belen nih. Ya, dia juga tahu bagaimana memperoleh materi. Dia juga tahu kenapa? Karena perumah tangga beda dengan biku. Perumah tangga itu beda dengan biku. Kalau perumah tangga tidak punya materi, tidak mungkin bisa pindah patah. Tidak mungkin kan? Romo-romo, bapak-bapak, ibu-ibu, wah, besok ada mau masak apa ya udah pindah patah dulu deh. Pilih, tidak bisa. Makanya perumah tangga memang harus punya keterampilan bagaimana memperoleh kekayaan. Ya. Tetapi juga jangan matanya cuma satu. Disinilah yang perlu diingatkan oleh Dhamma. Jadilah duwi caku. Duwi itu artinya dua. Orang yang bermata dua. Bukan mata-mata ya. Bermata dua artinya apa? Dia satu sisi tahu caranya memperoleh perolehan, satu sisi dia juga punya kebajikan dan kebijaksanaan. Tahu kebaikan, tahu keburukan, tahu hal yang bermanfaat, tahu hal yang tidak bermanfaat. Kalau seseorang yang dwi caku ini, selain dia mampu dalam hal materi, dia juga tahu bagaimana memperoleh materi. Yang kedua ini, yang mata yang kedua, dia juga mengisi waktunya selain berupaya untuk memperoleh segenggam berlian. Kan katanya sesuap nasi, katanya sedikit. Katanya kan sesuap nasi segenggam berlian. Saya sebut yang segenggam berlian dulu. Sesuap nasi itu otomatis kalau Anda sudah mampu beli berlian, otomatis nasi juga dapat. Tapi kalau beli dapat nasi belum tentu dapat berlian, kan begitu. Jadi kalau ibu bapak mampu meraih
materi, maka inilah yang harus kita rawat yang kedua. Mata yang kedua juga harus dihidupkan, yakni memiliki kebajikan dan kebijaksanaan. Itulah kenapa kita diingatkan untuk mendengarkan dhamma. Mendengarkan dhamma ini adalah cara untuk mengajarkan tahu hal yang baik, tahu hal yang buruk, tahu yang mulia, tahu yang hina, tahu yang bermanfaat, dan tahu yang tidak bermanfaat. Ini level kebijaksanaan. Dan kalau tidak diulang-ulang, mata kita ini kadang-kadang ya bisa sakit juga. Ini kan mata ini kan juga bisa sakit juga. Nah, kalau di sini mata kalau lengket tidak bisa dibuka, sebutannya apa? Lelekan, gatel, berelekan, nempel, lengket, tak bisa dibuka. Makanya mata kita juga harus dirawat dengan baik supaya apa? Sehat. Bagaimana cara merawat supaya kita punya penglihatan yang bagus? Disinilah kita perlu memiliki teman yang baik, dan disinilah perlunya kita juga mendengarkan dhamma. Dan ini diulang-ulang, ya, diulang-ulang, diingatkan supaya kita menjadi orang jenis yang ketiga ini, duwi caku, orang yang mampu melihat bagaimana memperoleh materi dan juga bagaimana membuat kebajikan. Karena dalam kehidupan sebagai manusia ini adalah kesempatan yang baik. Nah, di dalam Syair Dhammapada bagian Upawaga disebutkan, ya tapi puparasimha kaira malakuni bahu ewang jatenak macenak kata bangku salam bahu. Seperti kumpulan bunga-bunga dapat dirangkai menjadi banyak karangan bunga, demikian pula dalam satu kelahiran manusia banyak kebajikan yang mampu dikumpulkan. Jadi kita jadi manusia ini ya kesempatan yang baik. Karena kalau tidak dirangkai, waktunya habis. Bunga ini kalau tidak dirangkai ini layu. Ini bunga ini Bu, Pak. Ini kalau sudah dirangkai begini. Ini yang di luar tidak kelihatan. Jadi kalau udah dirangkai begini, ini kalau ke floris, ini kalau di bunga floris ini segini nih, ada nilainya. Dan yang mahal itu bukan bunganya, ongkos merangkainya. Oh iya. Kalau hanya cuma bunganya diikat, dipasang koran, kiloan, bijian gitu banyak juga. Tapi kalau sudah dirangkai, harganya mahal. Maka sebutannya floris, orang ahli menata bunga, bukan orang penjual bunga. Kalau penjual bunga tidak dirangkai, itu murah, dirawat belum. Bunga sedap malam 1.500.000, tapi kalau sudah dirangkai menjadi bunga Amisa Puja, ditawarkan ke wihara 100.000. Kenapa bisa harganya mahal? Ongkos rangkainya. Tidak menyia-nyiakan sisi-sisi yang lain jadi indah. Nah, kita juga sama. Sebenarnya kita punya momen ini ada yang menjadi mahal kalau momen itu kita rangkai. Nah, kan untuk sampai di sini kan jadi mahal. Ini rangkainya yang mahal. Karena untuk sampai sini butuh niat, butuh sarana, ya, sampai sini juga butuh pengkondisi. Maka di dalamnya ada nilai manfaat. Maka sebagai manusia inilah kesempatan yang berharga. Ya sedikit demi sedikit apa yang bisa kita lakukan. Ya sedikit demi sedikit, karena kita ini kan seperti bunga. Kalau tidak dimanfaatkan sekarang, bunga ini layu. Bunga itu kalau tidak dipetik juga bakal layu. Dipetik, tidak dipetik, dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan, bunga itu kalau sudah mekar pasti layu. Makanya selama Sanggadana ini masanya ya kita manfaatkan. Karena kalau tidak dimanfaatkan layu. Layunya ya nggak ada yang tahu. Dulu masih bisa datang dengan kaki gagah, tahun berikutnya masih gagah, tahun berikutnya cap kaki 3, tongkat, tahun berikutnya berkaki 4, ada yang dorong. Ya,
sampai tidak berkaki, karena kakinya tidak turun-turun, diranjang terus. Karena kalau tidak dimanfaatkan, ya waktunya akan habis. Seperti bunga, tidak dimanfaatkan, bunganya akan dibuang. Dan kalau bunga itu sudah dibuang, ya juga jadi kenangan. Minimal kalaupun kita jadi bunga, setelah dirangkai, minimal sudah difoto. Meskipun nanti akan dibuang kan? Ya, meskipun nanti akan dibuang, kalau sudah dirangkai, difoto, ditambah lagi kalau pas foto itu memori HP-nya masih ada. Nah, kapan hari kan saya cerita tuh udah siap-siap foto, nanti foto baterai. Udah siap-siap begini. Ternyata memorinya habis. Nah ini sama, maka sebelum memorinya kita habis, inilah waktunya untuk membuat kenangan yang baik. Dan salah satu kenangan yang baik adalah kenangan bersama dengan kebajikan. Dan siapa yang bisa membuat kebajikan tidak lain adalah orang yang bisa melihat dengan dua penglihatan. Kalau hanya baru satu penglihatan, tidak sampai. Ada salah satu kota itu memang isinya orang kaya. Ya saya tidak sebutkan kotanya, tapi saya memberitahu kepada Anda. Itu setahun toko itu liburnya cuma sekali. Xinjia saja. Setelah hari berikutnya langsung buka. Pokoknya liburnya cuma sekali. Dan di situ tidak ada mall. Tidak ada mall, tidak ada kafe, tidak ada seperti orang di Tangerang, tidak ada warung. Intinya apa? Kerja mendapat. Dan di kota itu sangat bagus sekali. Bagusnya apa? Waktu dana makan yang datang banyak. Urusan dana itu yang datang banyak. Jadi kalau saya ngisi ceramah di sana malam bisa dihitung nanti. Biasa dalam dari Jakarta naik pesawat tuh. Pesawat itu berangkat jam 4 pagi, terbang ke kota itu. Sampai sana jam 12 siang. Naik pesawat sampai sana urusan dana makan kurang. Kalau urusan dana makan, tapi kalau urusan puja bakti sepi. Kenapa? Jaga toko. Jaga toko. Ya sih, kalau sampai malam buka tokonya malam. Dan memang semangatnya kerjanya luar biasa. Ya, tapi sebagian itu ya mereka ya punya materi tetapi dhamma jadi tidak berkembang. Tetapi ada keberuntungan juga, sedikit demi sedikit dia sudah menyisihkan waktunya kalau siang dana makan. Di situ kalau soal makanan siang-siang sampai bingung makannya. Tapi kalau kelas dhamma malam bingung pada kemana urusan makan siang ada. Oh ternyata benar kata Sang Buddha, semua makhluk berkumpul karena makanan. Di mana ada makanan, di situ makhluk-makhluk berkumpul. Tapi kalau tidak ada makanan, makhluk-makhluk tidak berkumpul. Ternyata memang sebagian makhluk-makhluk itu suka cari makan. Nah ibu bapak saudara-saudari sekalian, kita yang di Tangerang ini punya keberkahan, punya teman yang selalu memotivator kita dengan motivasinya. Sehingga apa? Satu sisi kita punya kemampuan untuk mengumpulkan materi, tetapi juga satu sisi kita juga punya kesempatan untuk menambah kebajikan, sekaligus juga menambah kita punya kebijaksanaan. Maka keberuntungan yang kita miliki saat ini, kalau tidak ada karma baik, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin kalau tidak punya karma baik, tidak mungkin. Karena segala sesuatu yang muncul ini juga ada sebabnya. Kalau tidak punya dukungan karma baik, tentu sangat sulit sekali. Maka rawatlah mata kita dengan sebaik mungkin. Jangan sampai matanya tidak terawat, akhirnya cuma matanya satu. Tidak dirawat lagi, akhirnya tidak melihat. Karena matanya butuh perawatan, jangan dikucek terus. Ya, karena kalau dikucek terlalu keras, maka mata bisa menjadi rusak. Tetapi mata ini tidak akan pernah rusak jika dirawat dengan baik. Maka mata sekarang kita kan udah mata baik nih, hitungannya ibu bapak yang hadir di sini sebutannya kan Dwi Caku nih. Ya, satu sisi bisa mengumpulkan, satu sisi juga bisa membuat kebajikan dan kebijaksanaan. Rawatlah sampai nanti mata ini benar-benar tertutup dengan sendirinya. Sampai nanti. Kalau kita bisa membuat kebajikan demi kebajikan, itulah manfaat yang akan kita rasakan.
seperti kumpulan bunga-bunga dapat dirangkai menjadi banyak karangan bunga. Demikian pula dalam satu kelahiran manusia ini banyak kebajikan yang bisa kita kumpulkan. Hari ini kita mengumpulkan di Sabadama, nanti jam 18 di Dhamma Pala. Sebelum ke Dhamma Pala, jangan lupa makan dulu. Jadi jangan sampai nanti kita ke sana motivasinya makan. Jadi nanti jangan lupa sebelum kelas berikutnya di Dhamma Pala, nanti jangan lupa makan dulu. Di dekat Dhamma Pala itu ada orang jualan mie. Nanti dekat-dekat ya kan sekaligus. Makan batin juga perlu. Makan batin juga perlu, makan fisik juga perlu, kan butuh makanan juga. Kalau batinnya sehat, tubuhnya juga sehat, kan kegiatannya juga bisa berjalan dengan lancar. Ya, selamat mengikuti Sanggadana di hari ini. Selamat menabur kebajikan. Semoga kebajikan yang Anda lakukan ini menjadi kumpulan parami, sekaligus juga menjadi kumpulan kebajikan yang menghantarkan ibu bapak pada kebahagiaan, kesejahteraan, kemajuan, keberhasilan, dan semoga harapan baik, cita-cita luhur Anda semoga terwujud menjadi kenyataan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.